Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang topik bagaimana merancang paket kompensasi untuk karyawan internasional. Nah, di era globalisasi ini, banyak organisasi yang mungkin mengirimkan karyawannya ke negara lain atau karyawan lain yang ada di negara lain bekerja di suatu negara. Keberhasilan penugasan internasional ini seringkali dipengaruhi oleh bagaimana perusahaan merancang paket kompensasi yang adil, kompetitif, dan sesuai dengan kebutuhan. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran. Pada sesi ini, kita akan mempelajari 4 hal penting. Yang pertama, bagaimana kita memahami tantangan kompensasi kepada karyawan internasional. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang bagaimana menguraikan komponen dari paket kompensasi global atau internasional. Kemudian kompensasi global ini yang biasanya yang lazim digunakan untuk perusahaan multinasional. Kemudian kita akan membahas tentang bagaimana menghubungkan dengan berbagai temuan atau riset penelitian yang terkini. Dan terakhir kita akan belajar bagaimana mendesain paket kompensasi untuk kasus yang sering kita hadapi di dalam suatu organisasi. Yang kaitannya pada pertemuan kali ini bagaimana merancang paket kompensasi untuk karyawan internasional. Ada riset pendukung di dalam kompensasi internasional ini. Menurut Brookfield Global Mobility Report, lebih dari 40% kegagalan penugasan internasional disebabkan oleh kompensasi yang tidak memadai atau tidak relevan dengan kebutuhan lokasi penugasan. Dari riset ini menunjukkan bahwasanya pentingnya kita memahami bagaimana kompensasi internasional yang secara keseluruhan dan secara komprehensif kita lakukan dan kita implementasikan kepada karyawan-karyawan kita yang ada di suatu perusahaan, baik itu karyawan yang ada di lokal ataupun karyawan internasional. Yang berikutnya kita akan bahas tentang apa itu kompensasi internasional. Kalau kita lihat teman-teman, kompensasi adalah salah satu aspek yang pokok yang perlu kita perhatikan juga bagaimana cara pemberiannya. Nah, kompensasi internasional ini adalah sebuah sistem di mana pemberian aspek gaji, tunjangan, dan manfaat bagi karyawan. Nah, di sini kita harus perhatikan bahwasannya secara struktur kompensasi itu harus mempertimbangkan berbagai macam aspek yang ada. Entah itu biaya hidup di negaranya, kemudian ada budaya di dalamnya, kemudian bagaimana sistem tax atau perpajakannya, dan bagaimana regulasi yang ada di negara tujuan tempat seseorang itu bekerja. Kemudian ada menurut pendapat ahli, menurut Dowling, Fasting, dan Angel, bahwasannya di dalam International Human Resource Management di tahun 2017, kompensasi internasional itu ada 3 prinsip yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu adalah bagaimana keadilan internal, baik dari sisi perusahaan itu sendiri. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya keadilan eksternal. Eksternal ini meliputi antar negaranya. Dan yang ketiga itu adalah konsistensi. Jadi dari 3 aspek ini ya, bagaimana caranya perusahaan itu membuat sebuah paket kompensasi yang harus menarik, sehingga
Yang diharapkan tadi dari pemberian kompensasi internasional ini membuat karyawan itu bisa mempertahankan dirinya untuk tetap stay atau tetap bertahan di dalam perusahaan tersebut. Ya, tapi kita juga harus memahami bahwasannya ada faktor efisiensi yang harus diterapkan dari segi perusahaannya. Jadi kita harus balance antara bagaimana caranya mempertahankan karyawan dan bagaimana juga caranya untuk perusahaan itu tetap efisien. Itu kalau kita bicara yang namanya kompensasi internasional. Nah, yang berikutnya, mengapa kompensasi internasional itu menjadi aspek yang sangat penting? Kalau kita lihat bahwasanya kompensasi internasional ini merupakan sesuatu yang sangat krusial karena mempengaruhi bagaimana retensi, performa, serta bagaimana keberhasilan dari adaptasi karyawan di negara tujuannya. Kemudian kalau kita lihat menurut Mercer Talent Trends Report di tahun 2023, bahwasanya dalam studi ini menemukan bahwasanya 70% ekspatriat lebih mempertimbangkan aspek kompensasi ketimbang kesempatan karir ketika memutuskan menerima penugasan secara internasional. Jadi, karyawan yang dikirim di suatu negara itu harus menghadapi beberapa tantangan yang tidak biasanya dialami oleh karyawan domestik atau karyawan lokal. Yang pertama, kalau kita lihat adalah bagaimana perbedaan budaya, kemudian perbedaan biaya hidup, kemudian resiko keamanan, kemudian juga bagaimana mobilisasi. Artinya mobilitas keluarganya ikut pindah atau tidak, atau justru ada mobilitas yang harus dibayarkan oleh perusahaan ketika mempekerjakan seorang ekspatriat di dalam perusahaannya. Karena itu, di dalam paket kompensasi itu harus dirancang secara komprehensif dan menyeluruh. Misalnya, tadi bagaimana meningkatkan mobilitas globalnya, kompetensi talentanya seperti apa, apakah memang dari secara lokalnya itu talenta atau kompetensi ini tidak ada, baru kita bisa mendatangkan pekerja atau karyawan dari luar negara kita. Kemudian bagaimana kita harus memahami yang namanya retensi, ya. Retensi karyawan berkinerja tinggi itu seperti apa? Indikatornya apa? Standarnya apa? Kemudian bagaimana yang terakhir itu yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita bisa menjamin kesejahteraan karyawan yang ditugaskan ke luar negeri. Kalau ternyata misalnya dalam suatu kasus kerja di luar negeri dengan gaji yang ada di dalam negeri sama aja, yaitu tidak menjamin kesejahteraan dari karyawan yang ditugaskan ke luar negeri. Kemudian kalau kita lihat ada tantangan, ya, tantangan dalam kompensasi internasional yang harus kita pahami. Bahwasanya tantangan utama meliputi perbedaan hidup, kemudian regulasi pajak, budaya, hingga bagaimana aturan ketenaga kerjaan. Kalau kita bicara perbedaan biaya hidup menurut The Economist Intelligence Unit di tahun 2024, dari aspek cost of living index, biaya hidup antar negara itu bisa berbeda hingga di angka 300%. Sehingga bagaimana gaji harus disesuaikan, ya, dan kesesuaian itu menjadi salah satu kewajiban yang harus dijalankan oleh perusahaan apabila dia menempatkan karyawannya di luar wilayah atau negara tempat dia tinggal. Kemudian kalau kita lihat dari peraturan pajaknya, menurut riset dari KPMG Global Mobility Service di tahun 2023, bahwasannya riset ini menunjukkan bahwa pajak penghasilan ekspatriat adalah salah satu komponen biaya yang terbesar yang secara angka itu mencapai 32% dari total biaya penugasannya.
Jadi faktor 32% ini menjadi salah satu tantangan juga bagaimana caranya perusahaan multinasional itu bisa meng-hire karyawan dari luar negaranya untuk bisa bekerja di negara tersebut atau di perusahaan yang ada di negara tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah faktor budaya, teman-teman. Kalau kita lihat menurut Hofstede di tahun 2010 bahwasannya nilai budaya, baik itu misalnya kalau kita bicara kolektivisme atau individualism, itu mempengaruhi preferensi kompensasi. Misalnya pekerja dari budaya kolektif menilai tunjangan keluarga itu lebih penting dibanding orang-orang yang bicara dari nilai yang individualism. Itu juga harus kita perhatikan dari faktor budayanya. Kemudian yang terakhir itu bagaimana kita harus mengetahui ya regulasi ketenaga kerjaan. Setiap negara pasti memiliki aturan yang berbeda, jam kerjanya, cutinya, hingga bagaimana nanti mengatur yang namanya pesangon. Karena itu, ketika kita menjadi seorang XR internasional, harus memahami landscape secara keseluruhan hukum lokal. Misalnya kalau kita di Indonesia masih memegang Undang-Undang Cipta Kerja dan itu masih berlaku. Bagaimana misalnya komponen pesangonnya yang dibayarkan, bagaimana dan berapa lama ketika cuti melahirkan, kemudian bagaimana misalnya caranya kita membayar pajaknya, itu adalah regulasi ketenagakerjaan yang harus kita pahami dan setiap negara pasti memiliki peraturan-peraturan yang berbeda. Itu adalah tantangan terbesar di dalam kompensasi internasional. Yang pertama adalah perbedaan biaya hidup, yang kedua bagaimana peraturan pajak yang berbeda, kemudian yang ketiga adalah faktor budaya, dan yang keempat adalah bagaimana regulasi ketenaga kerjaan di setiap negara. Nah, ada yang harus diperhatikan di dalam paket kompensasi yang kita tawarkan dan yang kita jalankan ketika kita meng-hire karyawan dari berbeda negara. Nah, saat merancang kompensasi internasional ini, perusahaan itu tidak bisa menggunakan pendekatan satu ukuran untuk semua. Kalau menurut Schuler dan Tariqi, bahwasannya di tahun 2016 keberhasilan penugasan global itu sangat dipengaruhi oleh sensitivitas dari perusahaan terhadap konteks lokal, termasuk misalnya ada norma sosial dan bagaimana karyawan itu melihat ekspektasi dari kompensasi itu sendiri. Misalnya di Jepang, tunjangan transportasi itu menjadi salah satu hal yang wajib. Tapi kalau di Timur Tengah, tunjangan perumahan itu sangat besar karena biaya hidup yang unik kalau di Timur Tengah. Dan di Eropa Barat, cuti tahunan panjang itu adalah standar, bukan fasilitas. Jadi kita harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan budaya atau regulasi yang ada. Misalnya tadi di Jepang, kemudian di Timur Tengah, kemudian bagaimana di Eropa Barat yang mengakomodasi cuti tahunan yang panjang, itu adalah standar dan itu bukan bagian dari benefit atau fasilitas. Kemudian yang harus kita perhatikan di dalam pertimbangan budaya lokal, misalnya kita harus melihat norma budayanya seperti apa. Bisa kita harus memahami budaya yang terkait kompensasi, kemudian bagaimana bonus dan tunjangan itu diberikan, kemudian yang kedua ada kepatuhan hukum, misalnya memastikan paket sesuai dengan hukum setempat, dan itu harus kita lihat ada minimum jam kerjanya berapa, upahnya standarnya berapa. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya praktek industri. Bagaimana kita mengetahui standar kompensasi di industri yang terkait. Nah, ini bagaimana cara kita nanti bisa menarik talenta-talenta karyawan dari luar negara kita. Itu merupakan pertimbangan budaya dan regulasi lokal. Kemudian kalau kita masuk yang berikutnya itu ada yang namanya komponen utama dari paket kompensasi. Nah, kita masuk pada inti pembahasannya, teman-teman.
Apa saja yang menjadi dasar? Ya, ini adalah dasar dulu ya, kita bicara dasar bahwasanya paket kompensasi internasional. Kalau kita lihat ya, yang namanya standar atau paket dasar di dalam kompensasi internasional itu, bagaimana kita harus memperhatikan yang namanya gaji pokok dan juga kontrak kerja. Riset dari Hay Group di tahun 2022 bahwasanya menunjukkan perusahaan multinasional umumnya menggunakan dua pendekatan. Ada yang namanya home based salary. Kalau kita bicara home based salary itu adalah bagaimana kita melihat ya atau membandingkan gajinya itu dari negara asalnya. Itu yang namanya home based salary. Kemudian ada pendekatan yang kedua, itu ada yang namanya host based salary, di mana standar gajinya itu mengikuti negara tujuan yang akan kita tugaskan. Misalnya kalau kita bicara home based salary, saya warga Indonesia bekerja di Singapura, melihat bagaimana gaji di warga di Singapura itu seperti apa. Kemudian kalau misalnya host based salary adalah bagaimana saya mengikuti gaji di Indonesia itu seperti apa. Itu harus kita perhatikan. Kemudian yang kedua itu adalah perihal tentang tunjangan, teman-teman. Nah, tunjangan ini kalau kita perhatikan bahwasanya salah satu biaya yang harus cangkup biaya hidup itu adalah tunjangan. Bisa itu bentuknya tunjangan perumahan, ada tunjangan transportasi, ada tunjangan anak, dan ada tunjangan relokasi. Ini yang menarik ya, perbedaan tentang bagaimana karyawan lokal dan karyawan internasional. Jadi ada kewajiban perusahaan ketika kita memperkerjakan ekspatriat itu harus ada yang namanya tunjangan biaya relokasi. Artinya dia berpindah tempat tinggal, kita sediakan rumahnya, kemudian kita berikan transportasinya, kita berikan biaya relokasi di awal perjanjian kerja. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita memberikan komponen kesehatan dan asuransi. Data dari Aetna Internasional menunjukkan bahwa 62% ekspatriat itu menilai perlindungan kesehatan sebagai faktor yang paling penting yang harus dimasukkan di dalam paket kompensasi yang ditawarkan. Jadi entah itu ada asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan asuransi pensiun. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya cuti atau izin khusus. Ya. Ini diberikan di beberapa negara di Eropa, misalnya cuti minimal mencapai 25 sampai dengan 30 hari kerja dalam 1 tahun. Kalau di Indonesia yang umum kan setiap 1 bulan 1 dan diakumulasi menjadi 12 hari dalam 1 tahun. Itu misalnya annual leave, kemudian cuti tahunan. Tapi kalau di Eropa itu meminimalkan cuti itu dari 25 sampai dengan 30 hari. Ini sangat berbeda sekali, teman-teman. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana perencanaan karir path-nya dan pensiun. Jadi kita harus perhatikan juga, teman-teman, bahwasanya perusahaan itu juga harus memastikan bagaimana keberlanjutan atau kontribusi ketika nanti karyawan itu memasuki masa pensiun. Karena kalau kita perhatikan tadi ya, dia sudah jauh-jauh misalnya melakukan relokasi, baik itu tempat tinggal dan misalnya jauh dari keluarganya. Nah, kita harus memperhatikan faktor-faktor ketika nanti karyawan tersebut pensiun, apa benefit yang didapatkan. Entah misalnya penggajian, berapa kali gaji, 10, 15, bahkan 20 kali gaji,
atau ada biaya yang diberikan selama dia masih tinggal di Indonesia, itu juga harus kita perhatikan. Sehingga dalam perencanaan masa depan ini dan dalam tahapan ini mereka merasa kita memperhatikan dan kita memberikan perhatian kepada si karyawan tersebut. Jadi ini adalah 4 komponen yang utama di dalam kita melakukan penyusunan komponen paket kompensasi untuk karyawan internasional. Nah, setelah kita melakukan penyusunan paket kompensasi yang utama, kita harus memahami bahwasanya kita juga perlu memberikan misalnya penetapan gajinya seperti apa. Misalnya gaji itu harus mencerminkan nilai karyawan dan mempertimbangkan biaya hidup. Kemudian dari kontrak kerjanya itu harus jelas dan komprehensif. Jadi harus tadi dalam paket kompensasi itu harus dijelaskan dan harus dituangkan di dalam kontrak kerja. Sehingga tidak ada lagi misalnya pertanyaan-pertanyaan ketika nanti si karyawan internasional ini sudah tanda tangan kontrak kerja. Kita harus transparan, kita harus menjelaskan satu persatu setiap poin yang ada di kontrak kerja, sehingga nanti tidak akan ada pertanyaan yang muncul di kemudian harinya. Kemudian pasti kita harus membuka yang namanya pintu-pintu negosiasi, teman-teman. Karena negosiasi ini dengan karyawan itu bagaimana nantinya dari penerima kerja dan pemberi kerja itu ada kesepakatan. Dan kesepakatan ini yang pasti harus saling menguntungkan. Itu kalau kita lihat di dalam paket kompensasi yang harus kita perhatikan. Kemudian ini ada yang namanya tunjangan hidup dan biaya relokasi. Tadi sudah disampaikan bahwasanya ketika kita memberikan penugasan kepada karyawan yang jauh tempat tinggalnya, apalagi berbeda negara, kita harus memberikan atau mengakomodasi yang namanya tunjangan perumahan. Bisa itu biasa sewa atau dalam bentuk yang lain, ya. Kemudian ada yang namanya tunjangan transportasi, baik itu transportasi umum yang kita ganti pembiayaannya atau kita memberikan mobil perusahaan yang antar jemput karyawan tersebut. Kemudian biaya relokasi tadi, biaya relokasi adalah biaya pengiriman barang atau akomodasi sementara. Biasanya hal ini dilakukan pada awal karyawan itu masuk. Nah, itu juga harus kita perhatikan. Kemudian ini yang berikutnya adalah bagaimana manfaat kesehatan dan asuransi. Asuransi kesehatan, kemudian asuransi jiwa, asuransi cacat apabila terjadi kecelakaan kerja, itu harus kita perhatikan. Dan ada asuransi untuk kesehatan gigi. Jadi kalau poinnya di dalam manfaat kesehatan dan asuransi ini memberikan perlindungan kesehatan yang komprehensif, termasuk rawat jalan, rawat inap, dan gigi. Dan dipastikan juga itu tidak hanya karyawannya, tapi mencakup seluruh anggota keluarga dari karyawan tersebut. Itu dari kita bicara manfaat asuransinya, sehingga perusahaan itu menempatkan karyawan internasional itu bisa memberikan benefit yang berbeda. Artinya apa? Artinya berarti perusahaan itu mengakomodasi, memperhatikan tidak hanya dari segi karyawannya tapi dari segi keluarganya. Kemudian ada cuti liburan dan izin khusus. Misalnya cuti tahunan, jumlah hari cutinya yang kompetitif. Tidak tadi kalau di Eropa 25 sampai dengan 30 hari. Kemudian ada libur nasional yang disesuaikan dengan kalender lokal. Jadi dia tidak menyesuaikan kalender yang ada dari negaranya, tapi menyesuaikan kalender di mana si ekspatriat itu bekerja. Kemudian ada izin khusus, baik itu izin sakit, izin melahirkan, atau izin yang lain termasuk misalnya izin keluarga yang dibaptis. Misalnya ada izin keluarga yang
meninggal dunia, atau izin keluarga yang misalnya mengikuti ajaran agama tertentu, itu diberikan izin khusus. Nah, kita juga harus memahami bahwasanya tadi ada paket kompensasi itu yang mengakomodasi perencanaan masa depan atau pensiun. Program pensiun ini merupakan salah satu kontribusi perusahaan ke dalam dana pensiun. Bisa lewat misalnya terprogram, rencana yang terprogram, atau bisa lewat mekanisme pemotongan. Nah, itu tinggal nanti dirumuskan dan harus dituangkan di dalam kontrak kerjanya. Kemudian ada opsi saham. Jadi, bagaimana ketika suatu perusahaan memperkerjakan ekspatriat itu diberikan opsi saham. Misalnya, ketika karyawan itu join, nanti bisa mendapatkan misalnya 10.000 lembar, 100 lembar saham dari perusahaan tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah perencanaan keuangan. Jadi kita harus bisa atau memberikan konsultasi keuangan untuk masa depan dari karyawan internasional itu atau dari ekspatriatnya. Itu juga harus kita perhatikan. Kemudian kalau kita lihat mengevaluasi dan menyesuaikan paket kompensasi merupakan salah satu hal yang terpenting, teman-teman. Kenapa ini menjadi penting dan tetap relevan serta kompetitif? Menurut PwC Global Mobility Survey di tahun 2023, perusahaan dengan evaluasi kompensasi tahunan memiliki keberhasilan penugasan di 25% daripada perusahaan yang tidak mengevaluasi paket kompensasinya di setiap tahun. Adler di tahun 2017 menyatakan bahwa survei kepuasan ekspatriat yang bekerja di perusahaan kita adalah alat yang penting untuk bagaimana perusahaan bisa mendeteksi ketidakpuasan sebelum berdampak pada tingkat turnover atau kegagalan dari perusahaan. Jadi, perusahaan harus menyesuaikan yang namanya paket kompensasi berdasarkan perubahan inflasi, fluktuasi kurs, kemudian perubahan kebutuhan baik dari segi keluarga karyawan. Itu yang harus kita lakukan, sehingga ketika kita melakukan evaluasi, ketika kita menyesuaikan paket kompensasinya, kita lihat dulu standar surveinya seperti apa, kepuasannya, retensinya, atau kompetitifnya. Dan yang pasti based on-nya adalah bagaimana tadi biaya hidup di negara tersebut, kemudian bagaimana kepuasan karyawan, kemudian bagaimana cara kita mempertahankan agar turnover kita itu tidak tinggi. Ya, teman-teman, itu adalah menyesuaikan dan mengevaluasi dari paket kompensasi. Nah, yang terakhir teman-teman, di bagian penutup, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami bahwa kompensasi internasional itu bukan hanya tentang angka, kita bukan bicara tentang angka, tapi bagaimana kita sebagai perusahaan itu mendukung keberhasilan dan adaptasi serta kinerja karyawan di luar negeri. Dengan mempertimbangkan yang pertama risetnya, kemudian regulasi, kemudian faktor budaya, kita dapat merancang kompensasi yang adil dan efektif untuk karyawan yang kita beri penugasan di luar negeri atau ekspatriat yang bekerja di dalam perusahaan kita apabila perusahaan tersebut multinasional. Demikian perkuliahan kita hari ini pada pertemuan ke-10. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan tetap semangat untuk perkuliahan nanti kita masih ada beberapa pertemuan lagi. Mudah-mudahan teman-teman masih semangat dan masih terus bisa mengikuti perkuliahan di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Internasional. Salam sehat dimanapun teman-teman berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.